Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru Smart Viewers, masih bersama gue Dia dan Nata, dan masih bersama dengan Kak Bintang dari Kelas Penyiar Indonesia. Alright. Nah, Kak Bintang, jadi tadi sebenarnya ini ada beberapa banyak pertanyaan basic ya, sebenarnya mesti kita tanya di depan, cuma tadi karena kita ngalor ngidul ke sana-kesana, kemari, jadi tidak excited dan ngobrolnya kebanyakan. Bener. Nah, kalau misalnya untuk dari Kelas Penyiar sendiri nih, kan dia memang basicnya mungkin untuk siaran radio gitu, tapi sekarang juga untuk kerjasama dengan radio-radio yang sudah ada di Indonesia ini seperti apa sih mungkin bentuknya gitu? Ya, jadi kita memang banyak teman baik dengan radio-radio di Jakarta, pada khususnya radio-radio ibu kota gitu. Sama media-media televisi pun kita juga masih berhubungan baik juga gitu. Biasanya sih kita suka visit ke sana regularly untuk sama teman-teman dari program-program kelas kita juga gitu. Jadi ya memang deket banget sih hubungan kita, terutama sama radio. Jadi misalnya kalau kita mau bikin acara atau apa, semudah itu yang ayo gitu aja. Iya, ayo. Soalnya mungkin juga karena ini karena memang dunia radio itu kan sebenarnya orangnya ya itu aja gitu kan, orangnya mudah untuk dikenali gitu. Udah gitu mentor-mentor kita juga kebanyakan praktisi radio juga, jadi ya kita emang sedekat itu hubungannya sama si radio ini. Radio. Gitu. Nah, ini hubungin juga tadi dari Kak Bintang sebut, ini kan memang untuk dari radio sendiri sirkulasinya mungkin orangnya itu aja gitu ya, cuma mungkin beda, akhirnya dari sini kelar pindah ke radio lain gitu kan. Nah, kalau untuk dari Kelas Penyiar sendiri juga membantu para alumni-alumni yang baru lulus juga ini bagaimana nih? Mungkin kayak dilepas aja kayak gitu akhirnya dibebasin mereka mau kemana, atau mungkin ada dikasih pengaluhan juga, bisa nih kamu aku bantuin masuk ke sini jadi kreatifnya dulu dan lain-lain gitu, gimana? Atau ada referensi gitu dari Kelas Penyiar. Dilepas kayak anak hilang gitu ya. Ya, karena udah kelar, udah selesai terbang sendiri gitu kan. Nah, gimana tuh? Ya, jadi tadi kita udah sempat bahas-bahas ya sedikit ya. Jadi kita tuh ada dua nih di sini sebenarnya konsepnya. Jadi kita tuh ada menyediakan panggung dengan tanda kutip. Panggung itu artinya kesempatan mereka sebagai membership alumni. Jadi kalau membership alumni kita itu kita menyediakan panggungnya seperti kalau mereka nih contohnya aja kemarin yang udah berkarya bikin podcast, kita bantu publikasi podcastnya di sosial media kita. Lalu kalau misalnya mereka kayak kemarin kita punya feature juga di Instagram ngobrol sama alumni yang udah punya karya-karya, kita ajak ngobrol, kita lebih expose lagi di sana, support seperti itu. Jadi diberikan panggung lah istilahnya untuk mereka yang mau berkarya gitu. Nah, yang kedua adalah by reference, benar. Jadi kadang-kadang kalau di radio itu kan jarang ya ada yang open vacancy gitu kan. Mereka rata-rata sih close recruitment biasanya. Biasanya nanti dari radio suka nanya ke kita, kamu ada rekomendasi nggak yang basic requirement-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba carikan. Nanti kalau misalnya ada alumni kita yang memenuhi basic requirement, kita akan rekomendasikan. Selanjutnya nanti sama si instansi terkait ini yang akan diproses sesuai dengan policy mereka masing-masing gitu. Sebenarnya apa sih, kan banyak nih sekarang di Indonesia sekolah-sekolah penyiaran. Tapi yang bedain sekolah penyiaran lain dengan sekolah penyiar Indonesia, Kelas Penyiar Indonesia tuh apa sih, Kak? Aku sih kalau misalnya ditanyain bedanya apa, aku biasanya ngambil dari teman-teman yang biasanya emang udah bertestimoni dengan sendirinya tentang Kelas Penyiar Indonesia. Jadi kalau mereka rasanya yang paling kerasa banget di mereka itu adalah networking-nya sama pintu terbukanya tadi itu. Jadi bagi mereka itu somehow memudahkan jalannya mereka karena mereka bertemu dengan orang-orang yang sesama passionate dengan dunia broadcasting, terus mereka jadi kebuka networking-nya dengan dunia radio, entah itu lewat si para pelakon radionya, mentornya, orang-orangnya gitu. Jadi seperti itu sih biasanya yang mereka rasakan gitu. Dan kita ya emang di Kelas Penyiar Indonesia pengennya sih seperti itu gitu. Jadi mereka ketika udah belajar ya udah that's it, nggak cuma gitu doang, tapi ada sesuatu yang mereka bisa aplikasikan
dengan cepat, walaupun semua itu butuh proses gitu, tapi kan setidaknya mereka bisa berkarya. Makanya kenapa kita juga selalu bilang kalau di Kelas Penyiar Indonesia itu berlatih, berkarya, berdampak. Ini seperti pertanyaan pamungkas di akhir ya. 3 kata yang mewakili Kelas Penyiar Indonesia disebutkan di awal ya tadi. Udah ada itu tadi ya, udah disebutkan gitu. Bener-bener. Udah closing ya berarti ya? Belum. Jangan Nih, dulu. pengennya masih ngobrol 1 jam lagi, cuma ya durasi, jangan dong. Iya bener. Tan, aku punya satu pertanyaan lagi Silakan. buat Kak Bintang. Kenapa tuh? Boleh gak nih? Iya, mari. Boleh ya? Nah, Kak Bintang, sebenarnya apa sih yang membuat kakak tuh senang banget menjadi seorang presenter atau menjadi seorang penyiar? Hal apa yang paling kakak sukai nih dari pekerjaan kakak itu sebagai presenter atau penyiar? Nah, Pamungkas nih. Pertanyaannya dalam ya. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku selalu punya jawaban yang sama, because I love to share gitu. Jadi karena love to share ini, itu di radio rasanya bisa disalurkan gitu. Nah, tapi ternyata kan channel-channelnya sekarang nggak cuma radio, ada podcast juga. Tapi semua arahnya, roots-nya itu berawal dari love to share-nya itu tadi gitu. Mungkin kalau aku nggak pengen share, nggak akan ada sih aku jadi penyiar, atau aku siaran, atau aku bikin Kelas Penyiar Indonesia gitu. Mungkin nggak akan ada kalau nggak ada love to share-nya ini. Terus jadi dalam gitu, serius gitu jawabannya, ya Allah. Kenapa itu tadi itu ada berlatih, berkarya, berdampak. Kita selalu nggak bosan-bosan untuk bilang latihan, karena kalau nggak latihan percuma gitu. Berkarya, karena kalau nggak berkarya ya nggak akan berdampak gitu. Jadi ikut ini juga sia-sia aja. Bisa aja nih aku ikut apapun yang aku ikutin, tapi kalau misalnya aku juga ya udah cuma pengen ikut aja biar apa, biar gini, kalau emang nggak ada ujungnya ya mungkin akan menguap aja, jadi sayang kan gitu. Jadi sekalian aja nih kita Salurin. jadikan, salurin. Iya. Wah, ini seakan-akan memang sudah sampai di ujung acara, tapi berhubung dengan itu juga nih. Nah, ini kita juga pengen tahu nih buat Smartfish yang lagi nonton, kira-kira dalam waktu dekat ini akan ada batch paling dekat ini dibuka kapan lagi nih, Kak Bintang? Kebetulan kita nih sedang berjalan batch yang baru, tapi teman-teman yang baru tahu atau baru dengar dan pengen join itu masih bisa join. Jadi kita memang masih bisa join. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lengkapnya, bisa langsung ke Instagramnya Kelas Penyiar di @kelaspenyiar_id. Terus bisa juga lihat di link bio kita di situ. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Line. Terus kalau mau daftar juga udah ada link pendaftarannya. Sama kalau mau ikutan kita lagi ada challenge siaran nih sama Kompas Gramedia Radio Network, jadi sama Sonora, sama Smart dan juga Motion. Kalau misalnya pengen challenge diri sendiri, apakah aku bisa nih siaran? Nah, ikutin aja. Jemput panggungmu. Wah, itu. Jemput panggungmu, guys. Nah, itu dia. Buat teman-teman yang penasaran dan memang pengen ikut kelas-kelas yang dalam waktu akan datang ini, dan juga memang sekarang kan masih bisa join, itu langsung aja tadi ke beberapa sosial media dan juga beberapa link yang tadi udah disebutkan oleh Kak Bintang gitu. Nah, kalau untuk dari Kak Bintang sendiri nih, melihat environment atau misalnya sekarang lingkungan tren dalam dunia penyiaran sekarang itu ada nggak sih, atau misalnya kayak mungkin kalau dulu suka-sukanya cara penyiaran itu pembawaannya seperti apa, sekarang seperti apa? Ada nggak sih? Kalau misalnya dari aku sendiri memang benar-benar buta nih, kalau misalnya untuk dari penyiaran radio tuh sebenarnya ada nggak sih kayak tren-tren tertentu yang lagi berjalan gitu? Kalau yang paling terasa banget itu adalah kalau dulu di radio kita bisa dengerin penyiar yang ngomong tuh sampai setengah jam, 20 menit, 15 menit, ya kan? Kalau sekarang penyiar itu cuma boleh maksimal 2 menit, 3 menit itu udah yang paling lama gitu. Karena apa? Karena kan orang juga semakin punya keterbatasan attention untuk mendengar gitu kan. Orang dengan commute-nya, mobilitasnya gitu. Jadi itu semuanya based on riset gitu kan. Jadi ya ada perbedaannya di situ sih yang paling signifikan yang aku lihat dari aku yang zaman dulu sama yang masa kini, itu perbedaannya di situ. Kalau misalnya berarti orang para pekerja radio nih yang mainnya memang di dunia siaran radio, sebenarnya memang melihat podcast ini sebagai apa sih? Kalau dari kacamata Kelas Penyiar Indonesia,
justru dia udah masuk kan di dalam kurikulumnya. Nah, kalau misalnya dari kacamata radio, dari yang aku ketemu dengan orang radio itu, ternyata malah ada grup radio yang mereka juga bikin podcast gitu, misalnya Mari dengan Nonya gitu. Jadi karena mereka melihat ini adalah dua hal berbeda, dua segmen berbeda yang juga sebenarnya masih ada darah satu benang merahnya, yaitu adalah audio gitu. Jalannya tetap bisa beriringan dan justru malah bisa jadi kolaborasi sebetulnya. Kalau misalnya dilihat dari perspektif ancaman, ya tergantung juga dari perspektifnya. Kalau lihat ancaman, ya bisa juga dilihat ancaman. Tapi tetap sih kalau aku lihatnya nggak bisa disamain juga antara radio dan podcast, itu benar-benar totally different, beda. Oke, nah itu ya. Sudah mulai tercerahkan lah kalau misalnya buat teman-teman yang lagi bertanya juga, kalau misalnya masih bingung juga kira-kira seperti apa, buat teman-teman pokoknya yang sekali lagi ya, yang penasaran dan memang pengen menyalurkan passion-nya atau mungkin pengen berlatih public speaking-nya, benar banget, bisa langsung aja juga kepoin dulu dari sosial media serta webnya dari Kelas Penyiar, langsung aja join juga. Pokoknya thank you banget sekali lagi ya untuk Kak Bintang untuk join bersama kita pada hari ini. Terima kasih Nathan dan dia ngobrol-ngobrolnya, dan juga semua viewers, semoga berfaedah obrolan kita. Amin, yes, thank you banget. Pokoknya buat teman-teman juga yang pengen lihat lagi minggu depan kira-kira kita seperti apa, ngobrol-ngobrolnya sama siapa, kira-kira akan lebih seru lagi kah kira-kira. Pokoknya buat yang penasaran, Smart Viewers, minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dia pamit undur diri. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.